Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan acara silaturahmi dan dialog kebangsaan bersama dengan Pondok Pesantren Nurul Falah yang berlokasi di Pasir Malang, Provinsi Banten. Kegiatan pada 7 Februari 2022 ini turut melibatkan Forkopimda, tokoh masyarakat, serta tokoh agama seprovinsi Banten untuk berdiskusi terkait upaya pencegahan paham radikal terorisme di Provinsi Banten. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol B. Rafli Amar beserta jajaran hadir. Dirinya sampaikan bahwa 4 konsensus negara menjadi kunci dalam mencegah propaganda terorisme yang kini marak tersebar di media sosial. Karena hal tersebutlah, seluruh elemen masyarakat diharapkan memiliki proteksi diri karena propaganda terorisme dapat menyasar siapa saja, utamanya generasi muda yang mendominasi pengguna media sosial. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Kelompok Ahli BNPT, Dr. Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, atau yang akrab disapa dengan Habib Lutfi, juga turut mendorong masyarakat untuk menjaga perdamaian yang merupakan warisan leluhur bangsa sejak zaman para wali songo. Acara ditutup dengan peringatan Isra Miraj bersama ulama dan umarah seprovinsi Banten. Diharapkan, upaya pencegahan yang melibatkan multi pihak ini dapat memaksimalkan pencegahan terorisme guna mewujudkan Indonesia damai. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyelenggarakan vaksinasi booster COVID-19 di lingkungan BNPT pada 8 Februari 2022. Bekerja sama dengan Kesdam Jayakarta, vaksinasi dilaksanakan di lobi Gedung Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat dengan total sekitar 800 dosis vaksin berjenis AstraZeneca bagi para pegawai BNPT dan Lapas Khusus Terorisme Sentul. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar memantau langsung pelaksanaan vaksinasi. Dirinya mengingatkan para peserta untuk tetap patuhi protokol kesehatan meskipun sudah mendapatkan vaksin booster COVID-19. Sebelumnya, para pegawai di lingkungan BNPT telah melakukan vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua pada 23 Maret dan 20 April 2021. Upaya ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kekebalan tubuh agar seluruh elemen BNPT senantiasa dalam kondisi prima dan siap menjalani tugas dan tanggung jawab dalam mencegah kejahatan terorisme di Indonesia. Oke! BNPT? Oke! Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Radio Republik Indonesia mengadakan dialog interaktif pada 8 Februari 2022 sebagai rangkaian acara dalam memperingati Hari Pers Nasional. Bertemakan peran media dalam memberantas radikalisme dan terorisme. Turut hadir sebagai narasumber Kepala BNPT Komjen Pol B. Rafli Amar yang bergabung secara daring, Direktur Utama RRI Hendrasmo, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Muhammad Agung Darmajaya. Dalam kesempatan tersebut, Komjen Pol B. Rafli Amar sampaikan bahwa media, baik media massa maupun media sosial, menjadi wadah yang strategis bagi jaringan terorisme untuk menyebarkan propaganda dan terornya. Untuk itu, diperlukan dukungan dari tiap individu pelaku media maupun masyarakat untuk melakukan kontra-propaganda dan kontra-narasi. Dalam mewujudkan semangat Pentahelix, BNPT bekerja sama dengan multi pihak termasuk media. Untuk itu diharapkan para stakeholders turut bersinergi dalam upaya pencegahan terorisme, salah satunya yakni dengan tidak memberikan ruang pemberitaan kepada pelaku teror. Melibatkan perwakilan mahasiswa STMIK Catur Sakti Kendari dan Universitas Halu Oleo, acara ini merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan MOU antara BNPT dan Dewan Pers yang dilaksanakan bertepatan dengan puncak Hari Pers Nasional pada 9 Februari 2022. Acara puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2022 digelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 9 Februari 2022.
dilaksanakan secara luring dan daring, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, bersama Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Deddy Sambowo, serta Direktur Kerjasama Bilateral Brigjen Pol Kris Erlangga, turut mengikuti acara di kantor BNPT Jakarta Pusat. Peringatan dihadiri pula oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Negara Sahabat, pimpinan daerah se-Indonesia, Dewan Pers Nasional, Persatuan Wartawan Indonesia, serta insan pers. Membuka gelaran, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Atal SD Paris sampaikan terkait besarnya potensi Indonesia bagi kekuatan digital global. Potensi ini harus diiringi dengan pembangunan kedaulatan digital demi keberlangsungan industri media nasional, salah satunya melalui publisher right. Di sisi lain, dirinya juga ingatkan para insan pers untuk memperbaiki kualitas pemberitaan dan menghindari tren pemberitaan yang bias dan provokatif yang dapat ditunggangi kepentingan individu atau kelompok, termasuk para pelaku teror. Rencananya, BNPT juga akan melakukan penandatanganan MOU bersama Dewan Pers sebagai bentuk perpanjangan kerjasama yang telah dijalin sejak tahun 2019. Melalui peringatan Hari Pers Nasional tahun ini, diharapkan pemberitaan pers Indonesia semakin berkualitas dan turut mendukung upaya kontra propaganda dan kontra narasi BNPT dalam menghadang narasi jaringan terorisme tersebar di masyarakat. Semangat pentahelix atau kolaborasi bersama multi pihak terus digencarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Untuk itu, pada 9 Februari 2022, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima audiensi dari UI Watch yang merupakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Pada kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi terkait perkembangan terorisme dalam level regional maupun multilateral, serta bagaimana pelaku teror menyebarkan propaganda yang kini kian mudah dan masif melalui media sosial. Karena hal tersebut, baik BNPT maupun UI Watch berbagi fokus dan kekhawatiran yang sama kepada generasi muda, termasuk para mahasiswa Universitas Indonesia yang mendominasi pengguna media sosial. Chandra Motik, selaku pendiri UI Watch, menyadari bahwa upaya BNPT dalam melakukan pencegahan tak dapat dilakukan seorang diri. Untuk itu, UI Watch menyatakan siap berkolaborasi dalam membentuk kegiatan dan program pencegahan terorisme. Tak hanya berfokus di lingkungan kampus UI saja, kedua belah pihak berharap sinergi yang terjalin nantinya dapat berkembang lebih luas, sehingga upaya kontra narasi dan kontra propaganda di tengah masyarakat semakin maksimal. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara konsisten terus bekerja sama dalam pemulihan serta memberikan dukungan untuk korban terorisme masa lalu. Mulai dari pemberian pendampingan psikososial, bantuan medis, rehabilitasi, hingga kompensasi. Selasa 9 Februari 2022 di kantor Gubernur Jawa Tengah, Direktur Perlindungan Brigjen Pol Imam Margono mewakili BNPT, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, beserta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serahkan dana kompensasi kepada 22 penyintas di Jawa Tengah dengan total 3,4 miliar. Sebagai koordinator dalam pelaksanaan penanggulangan terorisme di Indonesia, BNPT terus berupaya konsisten dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada penyintas agar terus bisa menjalani kehidupan lebih baik. BS, salah satu korban peledakan pos polisi Genteng Rejo pada 10 April 2010 ini berharap pemerintah akan terus peduli kepada penyintas serta dapat membina para generasi muda agar tidak terpapar paham radikal intoleran. LPSK akan terus berupaya bekerja sama dalam melakukan pembinaan agar kompensasi dapat digunakan dengan bijak untuk para penyintas. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun berharap agar para penyintas tetap bangkit, mendorong rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, agar tidak ada lagi aksi terorisme yang dapat merugikan, terutama bagi bangsa Indonesia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar kunjungi Pondok Pesantren Nurul Ibad Pondok Gede, Jakarta Timur. Kehadirannya di Ponpes yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Syakrim ini dalam rangka membangun silaturahmi dan berdialog. Dalam dialognya, Kepala BNPT sampaikan harapannya agar pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di tanah air dapat menjadi tempat menuntut ilmu agama, namun juga sekaligus tempat pembangunan karakter bagi generasi muda yang cinta kepada tanah air dan sesama. Dalam melakukan upaya penanggulangan penyebaran ideologi yang berbasiskan kekerasan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme senantiasa bekerja sama secara multi pihak. Hal tersebut dilakukan guna membentuk kekuatan nasional. Kali ini BNPT lakukan audiensi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kegiatan yang dilakukan secara virtual ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar serta Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pentingnya membentengi generasi muda dari propaganda jaringan terorisme dunia menjadi topik yang dibahas dalam perbincangan. Untuk itu perlu adanya pengawasan dari dunia pendidikan, mulai dari pelajar, tenaga pengajar, hingga kurikulum pendidikan. Kepala BNPT menjelaskan perlu adanya penguatan nilai-nilai luhur bangsa serta wawasan kebangsaan dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut penting guna meminimalisir masuknya paham radikalisme terorisme di lingkungan pendidikan. Sejalan dengan itu, Mendikbudristek pun tegaskan pihaknya juga telah menerapkan berbagai macam kebijakan. Dengan salah satu targetnya ialah demi membasmi intoleransi di lingkungan sekolah. Suatu sikap yang menurutnya dapat menjadi akar pemicu lahirnya pemikiran-pemikiran berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Selanjutnya, baik BNPT maupun Kemendikbudristek akan terus berkoordinasi guna memaksimalkan kerjasama kedua belah pihak. Dalam rangka memaksimalkan implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme atau RAN-PE tahun 2020-2024, Tim Internal Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melaksanakan rapat pertamanya di tahun 2022 pada 11 Februari di kantor BNPT Jakarta Pusat. Dilaksanakan secara luring dan daring, rapat dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo. Dalam rapat tersebut, tim kelompok kerja pilar 1, 2, dan 3 mengidentifikasi aksi-aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 sekaligus mengoptimalkan aksi yang telah disusun di tahun 2021 sebelum dimatangkan kembali pada rapat koordinasi kelompok kerja pertama tahun 2022 di bulan Maret. Sebagai koordinator pelaksana diharapkan tim internal RAN-PE dapat mendorong 48 kementerian dan lembaga yang terlibat untuk secara aktif turut menjalankan amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN-PE tahun 2020-2024. Adapun sepanjang tahun 2021, BNPT telah membangun mekanisme peraturan RAN-PE, diantaranya membentuk sekretariat bersama atau sekber sebagai unit pelaksana RAN-PE, membentuk kelompok kerja untuk mendukung kinerja sekber RAN-PE, serta merancang tata cara koordinasi, monitoring, dan evaluasi kerja pelaporan RAN-PE.